ini 7 kilogram. Makan-makan menjelajahi rasa dari berbagai negara jadi lebih mudah dan murah karena nggak perlu tuh repot-repot pergi ke luar negeri. Menyusuri Jakarta Pusat dekat Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal ada serambi yang menyuguhkan hidangan Timur Tengah super jumbo. Baik nasi kebuli, nasi mandi, nasi biryani, semuanya lengkap ada di sini. Bisa jadi pilihan para pengunjung dan bisa dipesan untuk paket berlima bahkan ber-30 orang loh. Wow! Daripada makin lapar, yuk gas kita langsung ikut proses masaknya. Jinten, cengkeh, kayu manis, kapulaga ditumis tipis dengan butiran beras nasi mandi yang sudah dibersihkan. Setelahnya masukkan air dan aduk sampai rempah merata. Beras nasi mandi kemudian dimasak dalam wadah rice cooker. Nggak sampai 1 jam sudah matang deh. Nasinya sudah, kita buat lauknya yuk. Kambing panggang di sini dikenal karena bumbunya yang begitu meresap dan dagingnya yang empuk. Bukan cuma potongan kecil loh. Ini dia, seekor kambing utuh. Waduh, bisa buat sekampung kali ya. Usai dioles berulang kali dengan minyak dan dimarinasi, kambing berusia 4 bulan ini diasap selama 3 jam dan prosesnya diulang kembali sebanyak 2-3 kali untuk hasil yang sempurna. Makannya masa cuma 1 porsi, cuma sepotong aja. Nih dong, Nat, saya mau makan segede ini. Ya kan, 1 ekor. Ini 7 kilogram. Nah, sudah dimarinasi ya kan. Sekarang kita mau ke proses selanjutnya, pengasapan. Let's go. Setiap harinya 100-150 porsi ayam dan kambing khas Timur Tengah ini bisa ludes terjual. Tapi kalau sedang hari besar Islam ataupun akhir pekan, porsi yang ludes terjual bisa tembus 500 bahkan 1000 porsi. Wih. Kita berada di area Istiqlal karena kita ingin memperkenalkan masakan Timur Tengah di area Masjid Istiqlal. Oke, untuk menu-menunya kita ada nasi mandi, nasi kebuli, terus juga kita ada sawarma, ada kupta, dan juga ada sambosanya. Tapi yang pasti lebih enak ada dessertnya omali. Nah, ini dia menu yang akan disantap kali ini. Rempah melimpah ruah, porsinya super besar sampai tumpah-tumpah. Ada yang mau bantu habisin gak nih? Tuh, lihat, makan dagingnya effortless banget deh. Langsung bisa kepisah dengan tulangnya, so juicy. Nggak heran kenapa daging kambingnya itu udah empuk dan juga meresap. Karena proses pemasakannya itu udah dimulai dari sehari sebelumnya. Jadi semalaman udah dimarinasi. Ini enak banget, ditambahin sama sambal hijaunya, bikin makin suger. Tapi aftertaste emang bener-bener jadi terbakar di tenggorokan, tapi enak banget. Lagi. Dari Jakarta Pusat kita geser yuk ke kawasan Jakarta Selatan. Ada resto dari Turki yang punya banyak sekali ragam hidangan manis seperti kunafa. Camilan manis legit berteksturnya ini unik juga loh proses pembuatannya. Nah, sudah ada bahan-bahan untuk membuat kunafa. Nah, kalau untuk bikin kunafa emang nggak lengkap kalau tanpa si kadaib ini. Nah, segini tuh bisa bikin sampai berapa porsi nih, Mas? Ini mungkin sekitar 3-4. 3-4 porsi. Nah, kalau makan kunafa, pasti yang ditunggu-tunggu adalah keju meltnya. Tapi apa yang menarik dari keju di Mardin sini, Mas? Keju ini namanya keju akawi. Nah, kalau di Marin kita bikinnya homemade. Jadi nggak ada dijual perbeli kan. Jadi kita homemade sendiri. Itu yang bikin. Homemade, Iya. akawi namanya Akawi ya. keju. Khas dari Turki juga nih. Oke, Mas, kita langsung bikin. Sip. Dessert yang terbuat dari pastry filo berlapis yang disebut kadayov ini bertekstur mirip bihun dan kemudian diberikan isian keju. Sepintas mudah ya, tapi ternyata perlu telaten dan berhati-hati sepanjang proses masaknya. Jangan terlalu lama karena bisa gosong. Agar kunafa bisa matang di kedua sisinya, bagian atas kunafa kemudian disiram lagi dengan sirup gula serta diberikan taburan kacang pistachio yang menambah sensasi manis, gurih, dan kriuk-kriuk. Paling best seller sih baklava dan kunafe kalau untuk dessertnya ya.
Itu kurang lebih kalau baklava itu bisa sekitar seminggu ya. Kurang lebih sekitar 60 kiloan ya. 60 kilo. Baklava. Nah, kalau kunafe kan kita jualnya per plate. Itu per minggu kurang lebih ya sehari bisa sekitar 40 sampai 50 plate sih kejualnya. Tentu saja, otentisitasnya nggak perlu diragukan lagi, sebab pemiliknya pun adalah orang Turki asli. Aneka pilihan baklava pun tersaji di etalase dengan beragam ukuran, mulai dari krim pistachio, coklat coconut, klasik walnut, dan klasik pistachio. Enak banget. Cara tebal ini. Enak. Jadi lebih berasa tekstur, crunchy-nya juga. Kayak memang kuncinya ada di bagian atas ya. Jadi memang harus dibalik biar semuanya rasanya ngeblend jadi satu. Nah, caranya harus dibalik. Lagi ya, ketagihan jadinya. Udah banyak banget nih makan-makan Timur Tengah saya kali ini. Kira-kira tertarik mau coba yang mana dulu nih? Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.